Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku Pergi Kepada Bapakku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Yesus bersabda, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu. Tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudari terkasih, manusia memiliki tujuan atas apa yang dilakukannya. Ia pergi ke sebuah tempat yang sudah direncanakannya, bukan hanya asal berjalan tanpa arah. Ia makan agar kenyang, sehingga badannya sehat dan kuat. Ia bekerja agar mendapatkan uang, sehingga bisa membeli barang yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ia berpakaian agar badannya hangat dan tidak sakit. Ia berkomunikasi dengan orang lain agar memiliki teman dan mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkannya. Ibarat kereta api yang bergerak dari stasiun keberangkatan menuju stasiun tujuan sesuai rel yang tersedia. Ketika mencapai tujuannya, manusia akan lega, bahagia, dan tuntas hidupnya. Masalahnya, tujuan hidup setiap manusia berbeda-beda. Pada umumnya, manusia ingin mencapai kemakmuran lahir dan batin di dunia ini. Manusia lain ingin mengembangkan talentanya semaksimal mungkin. Apa tujuan hidupmu? Saudara-saudari terkasih, jika tujuan hidup itu begitu penting, manusia akan mengerahkan daya upaya untuk mencapainya, bahkan nyawanya. Tentu saja uang
dan harta benda adalah tujuan terpenting bagi semua manusia. Bukankah dengan uang dan harta benda itu manusia bisa menghidupi dirinya? Ada orang yang mementingkan sekolah, popularitas, pangkat jabatan, kebugaran tubuh, hubungan sosial, makanan. Tidak ada yang salah dengan tujuan-tujuan hidup tersebut, asalkan tujuan tersebut dicapai dengan benar dan dimanfaatkan secara bijaksana. Perilaku yang berlebihan atas tujuan hidup tersebut menyebabkan munculnya korupsi, bulimia, kriminalitas, hoaks, iri hati, kesombongan, penipuan, pemalsuan. Bahkan ada orang mengalami gangguan jiwa karena mereka menganggap begitu tinggi sebuah tujuan hidup, tetapi mereka tidak berhasil memperolehnya. Banyak orang di dunia ini yang begitu bernafsu mencapai tujuan hidupnya, sehingga mereka meminta tolong kekuatan gaib di luar manusia. Bukan hanya setoran uang yang diminta, bahkan sering mental tumbal manusia, akal budi, apalagi iman dikalahkan oleh nafsu duniawi. Saudara-saudari terkasih, apakah tujuan-tujuan hidup tersebut penting agar kita bisa hidup dengan baik di dunia? Tetapi sebagai orang beriman, tujuan hidup terpenting haruslah didasarkan atas iman kita. Yesus dengan jelas sekali bersabda tujuan hidup kita, yaitu pergi kepada Bapa. Segala tujuan hidup kita di dunia ini sia-sia belaka jika tidak mengarahkan kepada Bapa. Dunia ini hanyalah sarana saja. Tujuannya adalah Bapa di surga. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan tujuan duniawi, tetapi harus membantu kita mencapai tujuan surgawi. Jika mencapai tujuan duniawi tidaklah gampang, apalagi untuk mencapai rumah Bapa di surga. Yesus pernah bersabda, "Aku jalan dan kehidupan." Artinya, melalui Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa. Yesus bersabda kepada Maria Magdalena, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Yesus mengajak kita untuk bersama-sama menuju kepada Bapa. Berjalan bersama Yesus berarti melalui jalan salib. Banyak orang memilih meninggalkan Yesus karena harus melalui jalan ini. Sungguh tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Masihkah kita mau melalui jalan itu bersama Yesus menuju rumah Bapa di surga? Apakah tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu kepada Bapa di surga? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering terperangah akan gemerlapnya hidup di dunia ini, sehingga kami menjadikannya sebagai tujuan hidup kami, dan kami tebus bahkan dengan taruhan nyawa. Yesus mengajarkan bahwa hanya kepada Bapa di surga saja seluruh hidup kami seharusnya tertuju. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.